Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen yang seharusnya indah saat membuka mata di pagi hari, tiba-tiba berubah menjadi momen yang menakutkan hanya karena satu hal sederhana, yaitu menapakkan kaki ke lantai? Bayangkan saat Bapak Ibu menurunkan kaki dari tempat tidur, berharap bisa berjalan segar menuju kamar mandi atau tempat wudhu, tapi begitu tumit menyentuh ubin rasanya, seperti ada paku tajam yang menancap di bawah telapak kaki. Rasa nyeri yang menyengat itu membuat Bapak Ibu harus berjalan terpingkeng-pingkeng atau bahkan berpegangan pada tembok, sambil meringis menahan sakit. Seringkali kita berpikir bahwa ini hanyalah masalah asam urat yang kambuh, atau sekadar pegal linu biasa karena faktor usia. Kita buru-buru mencari obat pereda nyeri di kotak obat, atau meminta anak membelikan obat di warung. Sakitnya memang hilang sesaat. Tapi besok pagi, tamu tak diundang itu datang lagi dengan rasa nyeri yang lebih hebat. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa nyeri tumit di pagi hari ini seringkali bukan karena asam urat, melainkan karena peradangan pada jaringan ikat di telapak kaki yang terbebani oleh berat badan kita sendiri. Dan kabar baiknya, kondisi ini bisa disembuhkan total, tanpa harus bergantung pada obat kimia yang merusak lambung. Asalkan kita tahu rahasia dapur untuk memadamkan peradangannya. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mengupas tuntas solusi alami untuk masalah nyeri tumit ini menggunakan dua rimpang ajaib, yaitu kunyit dan jahe, serta strategi mengatur berat badan, agar kaki kita tidak menjerit kelelahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana langkah kaki Bapak Ibu pagi ini? Apakah ringan atau berat menyiksa? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap tumit sehat saya, siap jalan ringan, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya, tanpa berlama-lama lagi atau tanpa bertele-tele. Silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil menyiapkan camilan sehat, seperti potongan buah segar atau segelas air hangat, karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang nyeri tumit ini. Mitos pertama bilang, nyeri tumit pasti asam urat. Ini adalah kekeliruan yang paling umum. Faktanya, 90% nyeri tumit saat bangun tidur disebabkan oleh plantar fasciitis atau peradangan selaput telapak kaki, bukan karena kristal asam urat. Jadi, percuma minum obat asam urat kalau diagnosanya salah. Mitos kedua, bilang kalau tumit sakit, harus diinjak-injak batu kerikil tajam, supaya lancar darahnya. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Menginjak batu tajam saat kaki sedang meradang, sama saja dengan memukul luka memar dengan palu. Itu justru akan merobek jaringan yang sedang bengkak dan memperparah kondisi. Mitos ketiga bilang obat anti nyeri adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal, obat anti nyeri hanya mematikan alarm sakitnya, sementara apinya, alias peradangannya, tetap menyala. Hari ini kita akan belajar memadamkan apinya. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya sayangi. Sebut saja namanya Ibu Marsinah, usia 64 tahun. Ibu Marsinah adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat rajin memasak. Beliau menghabiskan waktu berjam-jam berdiri di dapur demi menyiapkan makanan lezat untuk anak cucunya. Ibu Marsinah memiliki tubuh yang agak berisi,
atau gemuk. Selama setahun terakhir beliau merasakan nyeri hebat di tumit setiap bangun tidur. Awalnya beliau pikir itu wajar. Beliau hanya mengoleskan minyak panas dan meminum obat warung penghilang nyeri setiap pagi. Karena merasa sembuh setelah minum obat, beliau tetap melakukan aktivitas berat, berdiri lama, dan sering menggunakan sandal jepit yang tipis dan keras saat ke pasar. Pola ini berulang terus-menerus. Sampai suatu hari, Ibu Marsinah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bukan cuma kakinya yang sakit, tapi perutnya perih, melilit hebat, sampai muntah darah. Ternyata lambung Ibu Marsinah jebol mengalami pendarahan akibat iritasi obat pereda nyeri yang diminum setiap hari selama setahun. Dan yang lebih menyedihkan, saat dironjen tumitnya sudah tumbuh calcaneus pur atau taji tulang yang tajam akibat peradangan yang dibiarkan menahun. Ibu Marsinah menangis di hadapan saya. Beliau menyesal. "Dokter, saya ingin sembuh dari sakit kaki, kok malah lambung saya yang hancur." Bapak dan Ibu, kisah Ibu Marsinah ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Jalan pintas menggunakan obat kimia tanpa memperbaiki akar masalahnya, yaitu peradangan dan berat badan, hanya akan membawa kita pada masalah baru yang lebih besar. Kita harus bijak mengenali sinyal tubuh. Nyeri adalah cara tubuh berteriak minta tolong, bukan untuk dibungkam paksa dengan obat. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam telapak kaki Bapak Ibu saat nyeri itu menyerang, dan bagaimana kunyit serta jahe bekerja? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan, telapak kaki Bapak Ibu itu seperti sebuah busur panah. Tulang kaki melengkung seperti kayunya, dan di bawahnya ada tali busur yang kencang. Tali busur inilah yang disebut plantar fascia. Tali ini menghubungkan tumit dengan jari-jari kaki. Tugasnya menahan beban tubuh Bapak Ibu setiap kali berdiri. Bayangkan jika busur panah itu ditarik terus-menerus dengan beban yang sangat berat. Berat badan berlebih atau ditarik paksa secara tiba-tiba, aktivitas berdiri lama. Tali busur itu akan mulai mengalami robekan kecil atau mikroskopis. Saat Bapak Ibu tidur malam hari, kaki Bapak Ibu dalam posisi rileks atau menjuntai. Saat itulah tubuh mencoba menjahit robekan-robekan kecil tadi. Tali busur itu memendek saat proses penyembuhan semalaman. Nah, bencana terjadi saat Bapak Ibu bangun pagi dan menapakkan kaki ke lantai. Tali busur yang semalaman memendek dan kaku itu tiba-tiba ditarik paksa meregang karena menahan berat badan. Krek, jahitan-jahitan penyembuhan semalaman itu robek kembali seketika. Itulah sebabnya sakitnya luar biasa menusuk di langkah pertama. Setelah dibawa jalan beberapa menit, tali busurnya mulai lentur lagi dan nyerinya berkurang. Tapi proses robek menyembuh robek ini terjadi berulang-ulang setiap hari yang akhirnya menyebabkan peradangan kronis. Ada 3 bahaya utama jika kondisi ini dibiarkan. Bahaya pertama adalah tumbuhnya taji tulang. Tubuh yang cerdas melihat bahwa tali busur di tumit ini sering mau putus. Maka tubuh mengirim kalsium untuk memperkuat area itu. Lama-kelamaan tumpukan kalsium itu membentuk duri tulang yang tajam. Kalau sudah ada duri tulang, sakitnya akan permanen dan sulit disembuhkan tanpa operasi. Bahaya kedua adalah kerusakan lutut dan pinggul. Karena tumit sakit, Bapak Ibu secara tidak sadar akan mengubah cara jalan menjadi pincang atau menumpu pada sisi kaki yang lain. Perubahan cara jalan ini akan merusak engsel lutut dan tulang panggul karena beban yang tidak seimbang. Akhirnya, sakitnya merembet ke atas. Bahaya ketiga adalah lingkaran setan obesitas. Karena kaki sakit, Bapak Ibu jadi malas bergerak. Karena tidak bergerak, kalori tidak terbakar, dan berat badan makin naik. Karena berat badan naik, beban ke tumit makin berat, dan sakitnya makin parah. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus sekarang juga. Pemutusnya ada 2, yaitu kurangi peradangan dengan herbal, dan kurangi beban dengan diet sehat. Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sekarang juga, guna mendeteksi apakah nyeri kaki Bapak Ibu adalah tipe yang bisa dibantu dengan terapi ini. Silakan cari posisi duduk yang nyaman. Langkah pertama, mari kita ingat sensasinya. Apakah nyeri paling hebat terjadi pada langkah pertama bangun tidur,
atau setelah duduk lama? Jika ya, itu tanda khas peradangan plantar fascia. Jika nyerinya terjadi sepanjang waktu, bahkan saat tidur malam, mungkin itu masalah saraf atau tulang lain. Langkah kedua, cek titik nyeri. Silakan Bapak Ibu angkat kaki yang sakit, letakkan di atas paha kaki satunya. Gunakan jempol tangan untuk menekan bagian tengah tumit agak ke arah dalam lengkungan kaki. Tekan dengan kuat. Apakah ada rasa nyeri yang tajam seperti ditekan benda tumpul? Jika Bapak Ibu menjerit, "Aduh," saat ditekan di titik itu artinya peradangannya ada di sana. Langkah ketiga, tes tarik jari. Dalam posisi duduk, luruskan kaki. Tarik jari-jari kaki ke arah lutut, dorsiflexion. Apakah terasa tarikan kencang dan nyeri di sepanjang telapak kaki sampai ke tumit? Jika terasa sangat kaku dan sakit, itu tanda tali busur Bapak Ibu sudah memendek dan kaku. Jika Bapak Ibu menemukan tanda tadi, jangan panik. Itu sinyal tubuh agar kita segera bertindak. Solusi alami yang aman dan ampuh adalah dengan kombinasi kunyit dan jahe sebagai pemadam api dan manajemen berat badan sebagai pengurang beban. Mengapa kunyit dan jahe? Ini bukan sekadar bumbu dapur. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin. Kurkumin adalah salah satu antiinflamasi atau anti radang alami terkuat di dunia. Kekuatannya dalam meredakan bengkak dan nyeri setara dengan obat ibuprofen atau diclofenac. Namun bedanya, kunyit tidak merusak lambung, malah melindunginya. Jahe mengandung gingerol dan shogaol. Zat ini memberikan rasa hangat yang melancarkan aliran darah ke area tumit. Darah yang lancar akan membawa oksigen dan nutrisi untuk mempercepat penyembuhan robekan di tali busur kaki Bapak Ibu. Mari kita masuk ke bagian inti yang paling penting, yaitu protokol susu emas pereda nyeri. Saya mohon Bapak Ibu menyimak detail cara masaknya, karena kurkumin dalam kunyit itu sulit diserap tubuh jika salah olah. Kita akan membuat minuman yang di dunia medis barat disebut golden milk. Tapi kita sesuaikan dengan lidah Nusantara. Bahan yang disiapkan pertama adalah kunyit segar. Siapkan 2 ruas jari kunyit biang kunyit lebih bagus. Pilih yang warnanya oranye pekat. Jangan pakai bubuk kunyit sachet yang banyak campuran tepungnya. Bahan kedua adalah jahe emprit atau jahe merah seukuran 1 jempol dewasa. Bahan ketiga adalah lada hitam. Ini kuncinya. Siapkan seujung sendok teh lada hitam bubuk atau 3-5 butir lada hitam geprek. Lada hitam mengandung piperin yang meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Tanpa lada hitam kunyit hanya numpang lewat. Bahan keempat adalah sumber lemak sehat. Kurkumin larut dalam lemak bukan air. Jadi Bapak Ibu butuh 1 sendok teh minyak kelapa murni VCO atau sedikit santan cair segar. Langkah pembuatannya dimulai dengan mencuci bersih kunyit dan jahe di bawah air, mengalir sikat selanya agar tidak ada tanah. Ingat, jangan kupas kulitnya sampai habis, cukup kerik tipis saja, karena minyak atsirinya banyak di bawah kulit. Iris tipis-tipis kedua bahan tersebut, atau digeprek. Jangan diparut agar ampasnya tidak terlalu banyak yang tertelan. Masukkan 2 gelas air ke dalam panci-panci tanah liat atau stainless steel. Hindari aluminium. Masukkan irisan kunyit jahe dan lada hitam. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Begitu mendidih, kecilkan api sekecil mungkin. Biarkan mendidih perlahan atau simmering selama 10-15 menit. Biarkan air menyusut menjadi 1 gelas. Warna air akan berubah menjadi kuning emas pekat. Matikan api. Saring airnya ke dalam gelas. Nah, saat airnya sudah hangat kuku, sekitar 40-50 derajat, masukkan 1 sendok teh minyak kelapa murni VCO atau santan segar tadi, lalu aduk rata. Lemak inilah yang akan menggandeng obat kunyit masuk ke dalam sel darah Bapak Ibu. Boleh tambahkan sedikit madu murni sebagai pemanis, tapi jangan gula pasir, karena gula memicu peradangan. Cara konsumsinya adalah, minumlah susu emas atau teh emas ini 1 kali sehari menjelang tidur malam. Mengapa malam? Karena proses penyembuhan jaringan terjadi saat tidur. Dengan minum ini, sebelum tidur Bapak Ibu mengirimkan pasukan tukang jahit kurkumin untuk memperbaiki tali busur kaki semalaman. Sehingga besok paginya, nyeri saat bangun tidur
akan jauh berkurang. Selain ramuan herbal, solusi kedua yang tidak kalah penting adalah manajemen berat badan. Bapak, Ibu harus sadar, setiap 1 kilogram kelebihan berat badan akan memberikan tekanan 4 kali lipat pada tumit saat berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu kelebihan 5 kilogram itu, artinya tumit menahan beban ekstra 20 kilogram. Kasihan tumitnya. Saya tidak meminta Bapak Ibu diet ketat kelaparan. Cukup lakukan satu perubahan kecil, yaitu jendela makan. Cobalah untuk tidak makan apapun kecuali air putih atau teh tawar setelah jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Berikan waktu 12 jam bagi tubuh untuk membakar cadangan lemak. Kurangi nasi putih separuh porsi dari biasanya dan perbanyak sayuran hijau. Sayuran hijau mengandung magnesium yang mengendurkan otot kaku. Dengan turunnya berat badan secara bertahap, beban di tumit akan berkurang drastis dan penyembuhan akan terjadi lebih cepat. Nah, dokter, banyak sekali pertanyaan titipan yang sering ditanyakan pasien saya terkait resep ini. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab singkat. Mungkin ini juga keraguan yang ada di hati Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, dokter saya punya batu empedu, apakah boleh minum kunyit? Ini pertanyaan penting. Kunyit memicu kontraksi kantung empedu. Jika batu empedu, Bapak Ibu ukurannya besar dan sering sakit, sebaiknya hindari konsumsi kunyit dosis tinggi atau konsultasikan dulu dengan dokter bedah. Tapi jika tidak ada masalah, empedu kunyit justru mencegah pembentukan batu. Pertanyaan kedua, dokter, bolehkah saya merendam kaki dengan air garam? Apakah itu membantu? Jawabannya, boleh. Dan sangat membantu, tapi sifatnya hanya meredakan gejala luar. Air hangat garam akan melancarkan darah dan mengendurkan otot. Lakukan rendam kaki air hangat garam selama 15 menit sebelum tidur, sebelum minum ramuan kunyit tadi. Jadi kombinasi dari luar rendam kaki dan dari dalam minum herbal akan sangat efektif. Pertanyaan ketiga, dokter saya tidak suka rasa jamu yang getir, bagaimana supaya enak? Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon saat ramuan sudah hangat. Rasa asam segar akan menyamarkan rasa getir kunyit dan menambah vitamin C yang bagus untuk pembentukan kolagen sendi. Atau ganti air rebusan dengan susu almond hangat. Sebagai pelarutnya, rasanya akan menjadi seperti latte yang creamy dan enak. Satu hal lagi yang ingin saya titipkan ke hati Bapak dan Ibu, bahwa penyembuhan nyeri tumit ini butuh kesabaran dan konsistensi. Jaringan ikat di kaki itu, aliran darahnya tidak sebanyak di otot. Jadi penyembuhannya memang agak lambat. Bisa memakan waktu berminggu-minggu. Jangan putus asa jika baru minum 3 hari belum sembuh total. Teruslah minum ramuan ini. Jaga makan dan jangan lupa gunakan alas kaki yang empuk di dalam rumah. Jangan berjalan nyeker atau telanjang kaki di lantai keras, karena itu akan menghancurkan proses penyembuhan. Pakailah sandal karet yang empuk di dalam rumah untuk menopang tumit Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, memiliki kaki yang kuat dan bebas nyeri adalah kunci kebahagiaan di masa tua. Kaki adalah pilar kemandirian kita. Jika kaki sakit, dunia kita menyempit, hanya sebatas tempat tidur dan kursi. Tapi jika kaki sehat, dunia terbentang luas untuk kita jelajahi. Kita bisa pergi ke masjid dengan nyaman, kita bisa mengunjungi sanak saudara, dan kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Tuhan sudah menebarkan obatnya di dapur kita. Kunyit yang warnanya emas, seperti matahari, dan jahe yang menghangatkan seperti pelukan, adalah anugerah yang harus kita manfaatkan. Tidak perlu biaya mahal sampai jutaan rupiah, yang diperlukan hanyalah ketelatenan Bapak Ibu untuk meraciknya setiap sore. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Mulai nanti malam, cobalah resep ini. Jadikan minum teh kunyit jahe ini sebagai ritual malam yang menenangkan. Ajak pasangan di rumah untuk minum bersama, karena sehat bersama itu jauh lebih nikmat dan saling menguatkan. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga, grup, arisan, grup reuni,
atau ceritakan kepada tetangga sebelah rumah yang mungkin jalannya terlihat pincang. Sampaikan pada mereka, mari kita rawat tumit kita dengan cara alami. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat kita dari kerusakan lambung akibat obat kimia. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka melangkah tanpa rasa sakit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat, kuatkanlah kaki-kaki kami untuk melangkah di jalan kebaikan-Mu. Angkatlah rasa sakit dari tumit kami. Berikanlah kami tubuh yang ringan dan sehat, agar kami bisa terus bersujud dan beribadah kepadamu dengan sempurna hingga akhir hayat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera cari kunyit dan jahenya, dan rasakan langkah yang lebih ringan esok pagi. Tetap semangat, tetap sehat dan sayangi kakimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.